Emang dalam, balik lagi sama gue Waban. Setelah kemarin di segmen 1 kita ngebahas Vespa Darling 50cc dan di segmen 2 Vespa Darling 90cc. Kini di sebelah kiri gua atau di kanan kalian itu ada Vespa Special 90 tahun 1979 dengan kondisinya yang cukup lumayan. Yuk kita simak kayak gimana motornya. Vespa Special 90 tahun 1979. Vespa ini bentuknya menurut gua tidak terlalu berubah dari Vespa Darling 90, di mana pendahulunya dengan kepalanya yang bulat dan tutup tepungnya lebih kecil. Dan Vespa 90 Special ini bentuk kepalanya kotak dan tutup tepungnya agak lebih besar. Kemudian dari sektor engine menurut gua tidak ada perbedaan. Dari besarnya silinder block, dari ukuran rasionya, bahkan dari berat kerasnya menurut gua sama. Jadi tidak ada perubahan signifikan kecuali bentuknya. Kemudian sama-sama memiliki 3 percepatan. Di Vespa Darling juga sama, dan di Vespa 90 tahun 79 ini sama. Dan kemudian apa lagi ya? Oh, bentuk velgnya. Bentuk velg Vespa Special 79 ini sudah menggunakan velg yang pada umumnya digunakan Vespa, beda halnya dengan Vespa Darling. Dan setahu gua Vespa Special ini adalah small frame pertama yang legal dijual bebas di Indonesia. Dan gimana cara gue mendapatkan Vespa ini? Dulu gue menemukan Vespa ini di daerah Sleman, di depan rumah makan tepatnya. Di posisi itu pemilik Vespa ini adalah seorang ibu guru. Singkat cerita, gue sempat menanyakan siapa pemilik Vespa ini di depan warung. Kemudian ibu guru itu berdiri dan dia menjelaskan bahwa Vespa ini milik dirinya dan ini adalah peninggalan dari suaminya. Oke, cerita, dan dengan rasa senangnya ibu itu bercerita ke gua bagaimana Vespa ini bertahan dan bagaimana Vespa ini bisa digunakan sebagai alat transportasi oleh dirinya untuk mengajar di sekolahan. Singkat cerita, gue sempat menawar Vespa ini. Gue sempat menanyakan apakah Vespa ini dijual. Lalu ibu itu tertawa karena menurut dia Vespa ini tidak ada harganya dan Vespa ini tidak laku untuk dijual. Di tahun itu motor matic mulai bermunculan. Kita sebut aja Mio Sporty tepatnya. Jadi dia cuma bercita-cita kalau memang ini mau dijual, yang penting aku bisa buat DP motor. Yang penting aku kebeli matic. Bukan matic, yang penting aku kebeli Honda. Oke, setelah ibu itu berbicara tentang histori singkat di rumah makan, akhirnya gue ikut ibu itu pulang ke rumahnya untuk memastikan surat-suratnya. Padahal waktu itu gue juga belum tahu ibu ini mau kasih motor ini ke gue atau tidak. Cuma rasa penasaran gue itu ada. Karena menurut dia gak ada orang yang tertarik dengan Vespa ini. Vespanya suka mogok, terus gak enak dipakainya. Itu salah satu alasan kenapa dia mau ngajak gue ke rumahnya. Setelah sampai rumahnya, gue lihat legalitasnya, BPKB, STNK-nya ternyata benar. Masih atas nama suaminya, almarhum, yang notabene dia bekerja di Departemen PU, koreksi kalau gue salah. Setelah itu, dia cuma bercita-cita, kalau memang ini bisa ditukarkan Honda, aku mau. Karena teman-teman juga harus tahu, di daerah Jawa Tengah, kita mundur 15 tahun ke belakang,
orang-orang masih menyebut semua tipe kendaraan itu Honda. Jadi gue juga belum tahu spesifik Honda yang ibu itu maksud. Namun di tahun itu di tahun itu motor Matic sudah mulai banyak di jalanan. Sebut saja Mio. Mio itu sudah 3 tahun atau 4 tahun seingat gue dia keluar dari Mio pertama yang sporty tahun 2000. Oke, singkat cerita, ibu itu cuma terbesit di pikirannya dan dia mengutarakan ke gue, kalau memang ini bisa aku bisa dapat motor Honda, aku mau. Gak lama dari situ gue berpamitan dengan ibunya, lalu gue kembali lagi ke tempat gue bekerja. Dengan penuh pikiran dan penuh penasaran, gue mencoba cari motor bekas Matic di daerah Jawa Tengah yang nantinya akan gue coba merayu ibu pemilik motor ini untuk mau menukarkan motor spesial 90-nya ke gue. Waktu itu sekitar 4 hari. 4 hari setelah itu gue coba keliling dan gue coba cari, ternyata ada yang menjual motor Matic, motor Mio, tepatnya Mio Sporty. Setelah itu gue tanya harganya dan ini masih masuk di akal menurut gue. Dan gue kembali ke rumah ibu itu. Sampai di sana ibu itu belum ada di rumah dan gue menunggu dan ibu itu pulang. Lalu tanpa basa-basi gue cuma menunjukkan, ibu mau motor Matic. Ibu itu langsung bingung, bilang, kamu yakin mau motor saya? Karena motor ini tuh udah nggak enak, motor ini sudah nggak layak, motor ini selalu mogok. Aku pakainya juga kadang-kadang aku suka susah hidup ini. Aku bilang, aku suka bu, aku nggak ada uang untuk nambah, aku nggak punya uang untuk bahasanya dia berpikir gue akan tukarkan motor dan dia harus membayar kekurangan dari jumlah nilai motor ini. Gue bilang, ibu tidak perlu nambah, aku akan carikan motornya. Kalau memang ibu mau, aku ambil motornya dan langsung aku serahkan ke ibu. Ibu itu nggak percaya. Setelah dia bilang oke, dan dia meyakinkan gua untuk tidak menyesal mengambil sepeda motor Vespa ini. Di hari itu juga sudah menjelang sore, gue berangkat ke Jawa Tengah, hampir ke perbatasan Jogja, dan gue bayar motor Matic Mio Sporty. Waktu itu angkanya gak begitu mahal, dan gue kendarain sampai Sleman. Dan di Sleman pun gue langsung menunjukkan motor itu. Ibu itu tidak percaya dan masih balik lagi dengan kata-katanya, aku tidak punya uang untuk menambah Vespa ini bisa ditukarkan dengan Mio itu. Kalau kita lihat value-nya di tahun itu, memang Vespa spesial small frame spesial 90 itu range harganya sekitar semahal-mahalnya itu di 2,5 juta. Tapi kenapa gue mau bertukar itu? Karena menurut gue Vespa spesial coklat ini bukan hanya sekadar motor, tapi dia punya nilai historis di keluarga mereka, di mana ini bekas suaminya dan diteruskan dia, dan dia seorang guru, di mana nilai historikal menurut gua tiap pagi dia mengantarkan ibu guru ini untuk bisa sampai ke sekolah untuk mengajar. Dan kondisi motor ini hampir tanpa cacat menurut gue. Jadi itu alasan gue kenapa gue mau menukarkan. Ya gak kepikir juga bakal jadi mahal seperti sekarang sih, tapi karena nilai historinya itu tadi. Gue sempat, dan setelah itu kesepakatan terjadi. Ibu itu mau dengan motor Yamaha Mio Matic-nya, dan gue berhasil mendapatkan Vespa spesial ini. Dan ada satu cerita yang gue sempat ceritakan ke ibu itu. Aku punya motor ini di rumah, warna merah.
aku senang dengan histori motor ini, dengan keluarga ibu, dengan perjalanan kehidupan ibu. Dan sama Vespa merah, small frame aku pun juga sama dengan nilai histori yang menurutku kurang begitu nyaman di aku. Kenapa aku jadi suka motor yang kecil-kecil ini, bilang gitu dengan kata. Dan ya dari situlah akhirnya gua menjadi sering komunikasi dengan ibu itu. Gue lupa namanya, tapi gue ingat suaminya almarhum namanya Kusmin. Oke. Setelah itu motor ini tidak langsung gue bawa ke Jakarta. Motor ini gue tumpuk di kota Semarang. Jadi ada beberapa motor yang gue dapat dan gue kumpulkan di Semarang. Dan setelah 6 bulan kemudian motor ini baru gue bawa ke Jakarta. Dan itu juga gue taruh di rumah temen gue karena gue nggak punya tempat untuk naruh motor. Dan Vespa ini mulai sedikit-sedikit gue cicil, gue perbaiki. Yaitu pertama, bagian spakbornya. Bagian spakbornya ini udah ada repaint sedikit dari gue, karena yang gue dapat dari sebelumnya bekas ada luka tabrakan sebelah kanan. Dan forknya pun juga keadaannya miring. Kemudian di bagian layar depan ini masih cat aslinya, batok atas masih pakai aslinya, dan di bagian dek itu sudah penuh dengan keroposnya. Bolong sih enggak, cuma karatnya udah pada naik. Jadi gua gua sol sekalian sampai bagian pinggang. Setelah itu sisanya di bagian belakang masih original dan belum ada cetak. Dan di bagian ornamennya itu udah ada pembaruan dari saklar, hand grip, karena hand gripnya itu seingat gua hand grip motor Jepang yang gua dapat. Lalu apa lagi ya, shock breakernya sudah nggak layak pakai, depan belakang. Dan mesinnya itu gue turunin habis, gue ganti semua bearingnya, gue ganti semua stang seharnya, termasuk seal-sealnya. Silinder bloknya ini masih 0, karburatornya masih bawaannya, dan pengapiannya pun masih aslinya. Jadi gue nggak banyak berubah karena kondisinya motornya masih sangat utuh. Hingga saat ini masih gue pakai motor ini buat temenin gue belanja. Dan ya ini salah satu Vespa spesial 79 yang gue miliki dengan nilai histori orang lain, tetapi cukup menarik perhatian buat gue. Jadi buat kalian yang punya Vespa spesial 90, ayo kita riding bersama. Buat kalian para ibu guru di luar sana yang masih memiliki Vespa, bisa hubungi saya karena saya suka dengan ibu guru pakai Vespa, karena saya yakin Vespanya bagus. Sekian dari gue, mari bervespa, mari berkarya.